Terima kasih Pak Anies. Pak Gunawan 1-0 atau 2-0? Sudah dijawab sama Pak Anies banyak. Tapi mungkin ada satu Pak. Saya pengen menarik begini. Pernah ada apa? Waktu itu kita mungkin setuju bahwa multidisiplin. Dalam itu kompleks. Dalam itu faktanya memang ada di mana-mana, termasuk di pemerintah ada di mana-mana. Dalam ada di Dikbud, dalam ada di Kemenparekraf, dalam ada di Perindustrian, Keuangan, Kemenlu, gitu. Satu sisi teman-teman film sebetulnya bahagia Pak, film ada di mana-mana. Tapi lama-lama sebagian besar teman-teman kemudian menyadari, oh ternyata ibu kita banyak. Apa ya? Ibu orang film itu. Oh iya. Tapi sayangnya ibu diri semua. Iya, tanpa mereduksi kasih sayang ibu diri juga ada pastinya kan. Gitu. Nah, menurut Pak Anies dan kompleksitas film ada di mana-mana, fungsinya juga banyak. Kalau Pak Anies jadi presiden, sekarang itu mau diurus oleh siapa Pak? Kayaknya Pak. Gini, kalau saya deh, ketika bicara tentang bagaimana mengurus yang lebih baik, itu jangan tanya pada yang mengurus, tapi tanya pada yang mau diurus. Anda paling senang diurus oleh siapa? Bagaimana mengurus Anda yang baik? Kenapa? Ini tuh bukan seperti kegiatan pemerintah yang bisa ditata sebelumnya. Ini itu ruang kreasi dan ruang yang gini teman-teman, tidak pernah ada atau bukan tidak pernah ada, terlalu ekstrim bahwa tidak pernah ada, sangat minim ada regulasi yang mendahului kreasi. Coba kalau bisa kasih contoh saya, regulasi yang mendahului kreasi. Hampir semua kreasi itu muncul lebih awal dari regulasi. Hampir semua. Dan regulasi itu selalu terlambat dibandingkan kreasi. Nah, untuk industri yang penuh dengan kreasi, jangan dibuat tempat yang membuat kaku. Justru membuat kreativitas ini bisa muncul. Jadi, kalau dipandang lebih baik single body, maka sepakati single body itu apa, lalu peran negara lewat itu. Dulu ketika saya tugas di Kemdikbud, kami untuk mengalokasikan anggaran untuk membuat itu bisa berperan, kami buatkan badan itu. Tapi badan itu bukan menjadi yang menyelenggarakan semuanya. Badan itu yang mendukung semua. Lalu yang kedua, jadi teman-teman, itu kira-kira. Lalu apakah nanti bentuknya badan, apakah nanti bentuknya kementerian, itu wadah. Wadah itu bisa, kalau menurut hemat saya, bisa urutannya diubah. Bukan wadahnya dulu baru dipikirkan isinya. Isinya dulu baru dibuatkan wadahnya. Karena kalau tidak, nanti proses pembuatan wadah itu lamanya nggak kira-kira. Teman-teman ingat dulu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu satu. 2014 saya jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dipisah dengan Dikti. Jadi Kemdikbud sendiri, Dikti sendiri, jalan 5 tahun. Proses pemberesannya itu 2 tahun lebih, pemisahan ini. 5 tahun kemudian digabung lagi. Oke. Baru ini mencoba dituntaskan, hampir selesai. Kemudian Kemristek Dikti jadi satu lagi. Waktu itu Kemdikbud jadinya. Ditambah lagi dengan Ristek kemudian. Jadi begitu teman-teman, energi kita habis, uang kita habis di dalam mengurusi urusan organisasi. Menurut saya inilah yang membuat kita ini seringkali habis tenaganya. Jadi menurut hemat kami tentukan satu negara. Dan dari sisi kami, kita, kalau saya nih, saya akan sangat terbuka sekali. Yang penting ekosistemnya sehat, yang penting industrinya tumbuh, yang penting pelaku-pelakunya bisa berkarya dengan baik. Itu kira-kira orientasinya. Jadi kemudian teman-teman, yang ini ada satu aspek tadi semua katakan terus lupa nih sekarang, terkait dengan nanti aja nanti lupa saya. Tadi nggak ngomong saya ingat nih.
terus ngomongin yang lain doang, pasti baliknya lupa. Nanti saya kalau ingat saya ngomongin lagi. Iya. Sebagai Pak Anies mengingat kembali, kita juga sama lihat Pak Anies, memang film itu lokomotif industri kreatif ya. Dengan film bergerak, ada banyak gerbong yang ditarik. Kita kehadiran Ivan Chen, Mas Ivan Chen yang hari ini menjadi perwakilan dari industri kreatif. Boleh Mas Ivan Chen menyampaikan pandangan, bertanya kepada Pak Anies? Mohon singkat padat. Silakan, mungkin teman-teman dibantu di Mas Ivan di sana. Oke, saya dulu Bang. Kemarin saya sama Pak Gunawan ya, sama-sama buat studi banding gitu ya sebenarnya. Jadi kita lihat ekosistem di sana dan yang paling dasar di Indonesia itu saya pikir iklan sudah masukan ya. Pertama adalah Indonesia selalu menyusun nomenklatur di pemerintah itu dulu baru satu. Mungkin itu yang mau. Apa urutannya? Ya. Bagaimana menyusun? Selalu menyusun struktur dulu baru nomenklaturnya. Nah ini yang membuat ya. Oke. Ini udah dekat. Saya agak kenceng aja. Struktur dulu sebelum strategi biasanya. Dan ini yang membuat apa yang tadi Pak Anies bilang, digota ganti nomenklaturnya dan akhirnya strateginya tiap tahun cuma FGD pengumpulan data nggak jelas. Padahal contoh sudah ada. Ya kan, Korea bikin mungkin Jepang dulu ya, Jepang bikin policy to Japan, Korea punya Hallyu, punya strategi yang cukup komprehensif, dan film ini masuk di salah satu sektor yang sebutnya sebagai content sektor. Jadi kalau di luar negeri, kalau kita lihat industri kreatif itu ya content sektor. Cuma di Indonesia yang industri kreatifnya lebih dari 8 sampai 17. Kenapa? Itu karena dulu waktu zamannya Bu Mari, saya ingat. Karena saya bikin paper buat industri kreatif di Indonesia Pak, 2013 Pak. Dipanggil Bu Mari, saya bilang, Bu, kalau kita mau fokus ke industri kreatif, kita fokus ke IP industri karena itu lokomotif. Yang lain akan ikut jadi gerbong di belakang. Kemudian yang kedua, tadi kalau kita sudah tentukan strateginya dulu, kita baru harusnya ikutin nomenklatur yang seperti itu. Jadi lebih organik, dan tadi mungkin satu sejalan ya sama yang pernah kita sama oleh Pak Anies. Ya kan? Yang kedua, kebijakan kita dalam memberikan insentif itu menurut saya sampai saat ini kurang tepat sasaran. Kita ambil contoh waktu ada pandemi kemarin, kita mau memberikan bantuan kepada orang yang terdampak pandemi ya, yang nggak ada kerjaan, tapi ujung-ujungnya malah kita memberikan insentif pada pengangguran. Berbeda dengan di Jerman misalnya, insentif ini diberikan melalui perusahaan. Jadi kalau mereka keep their employees, gaji pegawainya dibayar setengah, kalau mereka nambah lagi dibayar setengah lagi. Jadi ini membuat setelah pandemi perusahaannya tetap hidup, dan mereka juga terinspirasi buat ngambil orang lagi gitu. Jadi di Indonesia ini selalu kayak gini, sama waktu kita bicara tax incentive misalnya untuk industri konten, saya nggak nyebutnya film ya karena saya jadi game sebenarnya. Saya tuh jadi film tapi udah bertahun-tahun yang lalu. Itu selalu langsung diberikan hanya kepada pelaku industri. Kita kemarin lihat di Korea, pintar sekali. Bagaimana mereka membentuk ekosistemnya. Yang diberikan tax insentif adalah konglomerat yang berinvestasi kepada film. Dan ini akan membuat ada ruang-ruang buat berkreasi. Karena jadi sekarang kalau pajak film gitu, film dibuat dengan budget berapa, pajaknya kecil sekali. Tapi satu konglomerat mungkin dia bayar pajaknya aja bisa ratusan miliar bahkan sampai triliunan gitu tiap tahun. Dan itu kalau kita kasih cap maksimum 2% dari payable tax-nya dia untuk diinvestasikan di industri konten, ini akan menjadi sesuatu yang betul ya gitu. Mungkin dari saya itu aja sih Pak. Terima kasih.
Pak Anies mau merespon dulu. Satu isunya tentang regulasi, bagaimana tadi mungkin Pak Anies sebetulnya sudah jelas itu diserahkan kepada yang ngurus. Tapi kedua sebetulnya isu yang mau disampaikan itu adalah bagaimana bisnis berbasis IT. Itu dalam konteks industri kreatif, Mas Ivan Chen menjawab kira-kira mungkin berharap bagaimana pandangan Pak Anies Indonesia dikembangkan dengan bisnis industri kreatif berbasis IT, intellectual property, Pak. Iya. Ya, saya sepandangan tentang kita mengembangkan industri berbasis IP, dan ketika bicara tentang itu maka dari mulai proteksi awalnya, pengakuannya, sampai bagaimana itu bisa dikembangkan. Jadi on that aspect saya sepakat. Nah, yang perlu dirumuskan barangkali begini, teman-teman sekalian. Kami ini ketika bertugas atau ketika kita jadi dari negara ya, di negara itu harus mengubah attitude-nya menjadi pendengar, menjadi kalau istilah yang sering saya pakai adalah kolaborator. Sementara teman-teman menjadi co-creator. Jadi ini namanya kolaborasi. Kami di pemerintahan kolaborator, teman-teman co-creator. Inilah satu level di atas partisipasi. Kalau partisipasi itu teman-teman mengerjakan, negara mengerjakan, tapi nggak ngobrol. Kalau co-creator, teman-teman ikut menjadi bagian dari perumusan kebijakan, menjadi bagian dari melakukan aspek perubahan. Negara yang menyusun, karena otoritasnya ada pada negara. Tapi itu yang saya bilang, menjadi negara itu tidak otomatis punya pengetahuan. Nah, masalahnya banyak yang punya tanda tangan merasa punya pengetahuan, hanya karena punya tanda tangan. Padahal enggak, gitu. Punya tanda tangan itu enggak berarti punya pengetahuan. Nah, kami menawarkan kepada teman-teman attitude itu yang dari usaha membangun industri perfilman kita. Teman-teman, kalau teman-teman lihat di Jakarta, alhamdulillah transportasi umum di Jakarta ini amat baik, amat baik. Sekarang boleh teman-teman tanya pada pelaku transportasi umum itu, apakah kami dari pemerintah mendikte? Tidak. Kami bilangnya saya ingin membangun, ini istilahnya sama, ekosistem transportasi umum yang sehat. Itu yang kami katakan. Terus kemudian dikumpulkan pelakunya, siapa saja pelakunya? Pelakunya itu pengelola. Teman-teman punya, pasti ingat tuh Metro Mini, Kopaja, terus Mikrolet, KWK, sebutlah itu semua, nama-nama itu semua dikumpulin. Itu pertemuan pertamanya, pertemuan pertama paling galak yang saya alami. Benar-benar galak ini kira-kira. Dan sebagian yang galak-galak itu ibu-ibu itu kayaknya. Mereka menceritakan, Pak Anies, pemerintah itu tidak fair. Anda market player, punya perusahaan, tapi Anda regulator. Terjadi konflik of interest. Regulasi yang Anda buat menguntungkan perusahaan pemerintah Anda. Saya bilang, saya bangun ekosistem. Terus duduk bareng-bareng sampai ketemu sistem yang sekarang. Jadi kalau sekarang teman-teman cari bis Metro Mini yang asapnya kuat itu, ya, kalau teman-teman bisa menemukan, saya ajak makan malam, saya traktir. Kalau ketemu saya traktir. Nggak ada, udah nggak ada lagi. Apakah mereka dipaksa untuk keluar? Tidak, dibangun ekosistem sehat. Apa sih yang terjadi? Saya nggak usah ceritain detail di sini karena ini urusan transportasi gitu. Ya? Nanti jadinya ganti tema. Tapi saya mau cerita begitu ekosistemnya dibuat sehat,
negara komit untuk memberikan anggaran yang cukup, tumbuh usaha itu. Sehingga pengelolanya sekarang bisa menggaji supir bulanan, menggaji kernet bulanan, bisa maintenance mobilnya dengan benar. Lalu mereka punya kontrak kerja yang benar dengan pemerintah. Apa yang terjadi? Langsung pada upgrade kendaraan. Jadi upgrade-nya itu bukan perintah, upgrade-nya itu, nah kita sudah bisa sekarang. Dulu tidak. Koplingnya nggak bisa diganti karena pendapatan nggak ada. Remnya nggak bisa diganti karena pendapatan nggak ada. Memang meningkatkan jumlah doa di kendaraan bermotor. Tapi kan tujuan kita bukan nambah orang berdoa di mobil gitu, di bis. Kita ini dalam rangka membuat ekosistem. Begitu ekosistem sehat, apa yang terjadi? Mereka pada upgrade mobil, pada ganti. Dan sekarang teman-teman, kalau lihat mikrobus, ketemu banyak mikrobus yang pakai AC. Memang ada regulasi itu pakai AC? Tidak. Mereka sendiri bilang, sekarang kami bisa beli mobilnya pakai AC. Nggak ada regulasi yang harusnya pakai AC. Ketika ekosistem sehat, maka semua akan tumbuh dengan baik. Itu juga yang saya. Jadi, kira-kira kami tawarkan buktinya nih. Udah dikerjain di Jakarta. Buktinya bangun ekosistem transportasi umum. Nah sekarang ketika amanat itu diberikan di tingkat nasional, maka niat kami adalah bangun ekosistem industri perfilman yang sehat itu. Jadi dengan sendirinya nanti akan tumbuh. Nah, apakah secara komersial menguntungkan? Ini saya sering dikritik soal subsidinya gede. Ini saya ceritakan subsidinya. Subsidi besar itu di awal. Kapan? Ketika belum banyak penumpang. Subsidi diberikan. Alokasi anggaran besar. Begitu kendaraan itu berputar, kemarin aja dalam waktu 3 tahun, penumpang di kendaraan umum Jakarta itu dari 350.000 jadi 1 juta penumpang per hari. Begitu jadi 1 juta penumpang per hari, apa yang terjadi? Iklan masuk. Mereka melihat ini sebagai sarana untuk beriklan. Begitu sarana naik lagi angkanya, iklan masuk. Begitu pendapatan, itu namanya non-fare box revenue, pendapatan non-tiket. Nah pendapatan non-tiketnya meningkat. Begitu pendapatan non-tiketnya meningkat, makin hari makin besar, subsidinya akhirnya bisa dikurangi dan tidak perlu subsidi lagi. Tapi di awal harus ada subsidi, kalau nggak bisa. Jadi itu untuk apa? Kalau dulu mobil itu pancingan dulu pakai solar itu. Ingat ya, dulu mobil suka mau kasih pancingan itu. Dipancing dulu, pancingannya adalah subsidi. Sesudah itu bergerak mesinnya, kita mundur. Kenapa? Karena ekosistemnya sudah sehat, negara sudah tidak perlu hadir lagi. Gitu kira-kira ya. Makasih. Ya, tadi masih ada waktu kan? Satu ya. Oke, kita mau mengundang sebetulnya. Nanti saya komentari soal pajak ya, sambil ada pertanyaan. Ya, teman-teman profesi. Teman profesi ya. Mas Indrayanto ada. Teman profesi ya. Mas Indrayanto, Sekjen Persatuan Karyawan Film Televisi Indonesia, organisasi pembuat film paling tua di Indonesia. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi amat suaranya. Kok kira saya gede banget ya? Mereka baru ini. Terima kasih Pak Anies sudah datang. Pak Anies, saya sepakat apa yang tadi dipaparin sama Mas Anies soal subsidi, soal investasi di sumber daya manusia. Nah ini ada kaitannya dengan salah satu bisa menjawab soal ketimpangan, soal link and match yang tadi dibicarakan oleh Mas Gun juga, oleh Mas Anies juga, yaitu apa? Sertifikasi kompetensi. Nah, sejarahnya yang saya tahu, sertifikasi kompetensi di bidang perfilman itu dimulai sejak 2012-2013 hingga benar-benar dilakukan lagi 2019 sampai 2020 sebelum COVID. Begitu COVID, maka gejolak sertifikasi kompetensi pun ikut kena wabah COVID sampai orang-orangnya. Dan
bagaimana kita mensosialisasikan sertifikasi kompetensi kepada pelaku industri di perfilman, di pertelevisian Indonesia, itu jadi pasang naik dan pasang surut, Mas Anies. Kenapa? Karena ini barang baru, di mana fungsi sertifikasi kompetensi itu kan bukan hanya melindungi kita sebagai pekerja, tapi juga melindungi warga negara Indonesia dari pekerja luar, kan begitu ya? Artinya harus disertifikasi. Kenapa? Karena kalau kita bikin film di luar negeri, kita juga ditanya sertifikasi kompetensi kita. Kalau enggak, no, lo nggak bisa kerja di sini. Kira-kira gitu. Nah, sampai saat ini kami memang dibantu sertifikasi kompetensi itu oleh pemerintah, fasilitasi pemerintah. Tapi itu tadi pasang naik, pasang surut. Kalau datanya nih Pak, dari sekitar 64.000 pekerja, itu baru sekitar 1.300 orang yang sudah disertifikasi kompetensi. Dan memang karena ini barang baru, akhirnya kan juga mempertanyakan apa sih fungsi sertifikasi kompetensi dari pelaku pekerja industri film dan televisi di Indonesia. Kami nggak sungkan-sungkan untuk menjelaskan apa fungsinya. Nah, keinginan kami sih Pak sebenarnya, yuk kita push sertifikasi kompetensi ini. Gimana caranya sekitar 64.000 pekerja televisi dan film di Indonesia itu benar-benar tersertifikasi. Mungkin juga termasuk ke pengajar, dosen, SMK, guru SMK dan seterusnya, supaya ini terjadi link and match. Lalu yang kedua adalah regulasinya Pak. Kalau ini sudah ada sertifikat kompetensinya, kalau ini tidak bisa dipakai karena tidak ada regulasinya, maka ini kan juga akan sia-sia ya. Kenapa? Karena regulasi ini kan ada pengawasan, ada evaluasi, lalu ada mungkin tanda petik semacam punishment. Bayangan kami, jika sebuah produksi film dibuat, apakah dia layak atau tidak, mungkin juga bisa dilihat dari sertifikasi kompetensi pekerjanya. Supaya apa? Supaya tujuannya adalah membangun industri film Indonesia yang berkualitas. Itu Pak Anies, makasih atas kesempatannya. Terima kasih Mas Indra. Silakan. Ya, Mas Indra, makasih. Saya setuju soal sertifikasi ini, Mas. Nah, yang perlu kita sampaikan begini, harus memastikan bahwa entitas yang nanti memberikan sertifikasi itu entitas yang berani menjaga prinsip meritokrasi. Karena sertifikasi itu adalah wibawa industri. Ketika sertifikasi itu keluar untuk siapa saja, tanpa keseriusan soal merit, maka dia tidak lagi berwibawa, dan itu akan berpengaruh kepada nama baik kita. Jadi ini kami temukan ketika kita berbicara tentang ijazah. Ijazah itu kan sebetulnya sertifikasi, bahwa dengan diberikan ijazah maka dia bisa dikatakan sudah memenuhi persyaratan kompetensi ABCDFG. Nah, kita sekarang sering menemukan situasi di mana private sector itu terima ijazah tapi tidak langsung mau diterima, diuji dulu nih anak. Diuji dulu, dites dulu. Kenapa? Karena dia tidak percaya pada selembar ijazahnya. Asli itu ijazahnya. Iya. Ini kalau ngomong ijazah juga tuh ramai itu. Tapi maksud saya itu beneran kan ngomong soal sertifikasi. Nggak ada selepek, ini beneran ngomong soal itu. Jadi supaya ini wibawa gitu. Jadi ketika mengatakan Anda ijazahnya apa? Ijazahnya S1, ijazahnya S2, ijazahnya S3, itu terbayang berarti jenjang Anda kira-kira di sini kan gitu. Gitu kan kira-kira.
Tapi kan kita sering ketemu. Ini maksud saya apa? Di balik proses sertifikasi betul-betul harus ada penjagaan merit system di badannya. Lalu yang kedua soal regulasinya, tentu harus ada regulasi yang mendukung agar mereka-mereka memiliki sertifikasi itu bisa mendapatkan status penghormatan yang setara dan pengakuan di tingkat global. Pengakuan di tingkat global itu harus negara yang mengusahakan, sehingga apa yang disertifikasikan kita itu diakui di tingkat dunia. Ini menurut saya perlu kita lakukan. Jadi mungkin ya Mas Indra, kalau persatuan karyawan film dan industri itu membuat, maka dia harus bisa membebaskan diri dari interest group yang mewakili anggota menjadi entitas yang mewakili publik. Karena sertifikasi itu mewakili publik untuk memastikan bahwa kompetensinya memenuhi, gitu ya. Oke, itu Mas jawaban saya terhadap Mas Indra. Ya, satu mungkin tadi ya Mas Indra ya. Mas Indra itu tadi gini ya, Pak Anies. Itu sudah jalan, tapi nggak ada polisinya, gitu. Sehingga pendekatan jumlah dan mutu itu nggak bisa kita capai dengan ya, ini masuk yang 4 hal tadi Mas, barangkali. Tadi kan saya bilang, apa yang harus kita tingkatkan, apa yang harus kita koreksi, apa yang harus kita hentikan, dan apa yang harus kita buat. Kalau belum ada ya kita buat, supaya ini bisa berjalan dengan baik. Begitu barangkali. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita membangun ekosistem yang sehat, maka objektif dalam penyusunan kebijakan itu memang harus diubah. Seringkali kita di dalam pemerintahan itu menyusun objektifnya itu bukan membangun ekosistem, tapi melaksanakan sebuah ide, melaksanakan sebuah rencana. Padahal ya kalau bicara ekosistem itu kita tidak berbicara tentang melaksanakan 1-2 hal, tapi membangun sebuah iklim yang sehat. Ini mindsetnya berbeda. Jadi siap Mas, kalau memang itu diperlukan, ya itu dibuatkan, gitu ya. Terima kasih. Baik, ini tadi soal pajak nih, ya. Ya. Sebelum saya jawab soal pajak nih, menurut saya kegiatan kebudayaan itu jangan dipandang sebagai sebuah aktivitas mencari penghidupan. Kegiatan kebudayaan itu adalah sebuah kehidupan itu sendiri. Jadi cara pandang negara itu harus beda terhadap kegiatan kebudayaan. Karena itu saya termasuk yang berpandangan bahwa negara itu harus membangun fasilitas agar kegiatan kebudayaan itu bisa tumbuh berkembang tanpa ada beban pembiayaan. Negara justru harus hadir menanggung biaya untuk kegiatan kebudayaan. Jadi cara pandang itu, ini saya beri contoh Mas. Saya waktu itu melihat retribusi di Jakarta. Terus ketika misalnya GOR itu bayar berapa untuk latihan teater? Saya bilang, harus bayar latihan teater. Saya bilang, kenapa harus bayar latihan? Ya ini aturannya begitu Pak. Ya tahu, aturannya bikin siapa? Gubernur. Anda lagi ngobrol sama siapa? Gitu. Nah, saya ngobrol sama gubernur. Ini kalau ada anak-anak mau latihan teater, saya sudah bersyukur kalau perlu dikasih uang transport anak latihan teater itu. Ada anak mau latihan teater, negara tuh harusnya seneng, bukan malah ditanggung biayanya. Dan teman-teman boleh cek, ketika saya bertugas di Kemdikbud, itu seluruh gedung di Kemdikbud boleh dipakai latihan SMP, SMA manapun juga secara gratis. Dan mereka senang kalau latihannya di Kemdikbud. Kenapa? Lokasinya di Jalan Suman. Selesai itu pada makan-makan di sebelahnya tuh. Kan ada mall tuh di sebelahnya. Loh, kapan coba bisa latihan di Jalan Jenderal Sudirman tanpa bayar coba? Loh, negara punya fasilitas sebesar itu, kenapa tidak diberikan gratis kepada semua anak dari sekolah manapun untuk latihan di situ? Fasilitas negara yang kita miliki ini, bayangkan kita bangun lalu kosong, lalu ketika ada kegiatan kebudayaan mau pakai suruh bayar.
Itu di mana logiknya? Karena itu saya tidak masuk akal Taman Ismail Marzuki diharuskan untuk meningkatkan biaya sewanya hanya untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Harus akal. Menurut saya juga harus diturunkan. Jadi, dan ini sebenarnya komitmen dari awalnya adalah itu dipakai untuk kegiatan kebudayaan tanpa memberikan beban kepada pelaku seni budaya. Jadi, ini saya bicara cara pandang negara. Nah, di mana negara mendapatkan kegiatan aktivitas komersial, kegiatan komersial yang memang berorientasi pada profit, disitulah kemudian negara mengambil sebagian dari pendapatannya untuk pajak, karena ada nilai tambah finansial yang diperoleh, dan nilai tambah finansial itu sebagian diserahkan kepada negara, sebagian kembali kepada yang berinvestasi. Itu logik sederhananya. Tapi kalau kegiatan kebudayaan itu justru harus berbeda. Ini cara pandang awalnya, Mas. Bapak sekalian, kenapa kok ini penting? Saya melihat makin kita itu berada di dalam leadership yang mengelola banyak urusan, maka makin merujuk kepada nilai dan etika. Karena yang nanti akan menerjemahkan itu badannya beda-beda. Semua badan itu harus paham ideologinya. Ini yang disebut ideologi. Jadi kalau orkestra itu pemain instrumennya ada puluhan, tapi mereka mengikuti pada garis partitur yang dibuat oleh dirigen, dan semua nanti bekerja dengan kreativitasnya masing-masing. Tapi dasarnya itu ada partitur yang dibuat. Nah, itu sebabnya filosofi ini itu harus ada. Kalau itu tidak ada, maka nanti yang pada main di dalam bidang masing-masing itu akan keluar dengan nadanya sendiri-sendiri. Dan kalau muncul dengan nadanya sendiri-sendiri, tidak ada itu simfoni. Nggak terjadi itu simfoni. Nah, dari situ kemudian terkait soal pajak. Jadi pajak ini justru harus diberikan kelonggaran untuk aktivitas-aktivitas yang bersifat pengembangan kebudayaan. Karena disitulah kekuatan kita, dan itu memberikan insentif untuk bisa tumbuh berkembang karya-karya kebudayaan kita. Gitu ya jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Anies. Tadi sudah kasih waktu terakhir satu, tapi boleh nggak nih Pak Gunawan kayaknya mau menyampaikan sesuatu ya? Karena kalau boleh cepat aja Mas, saya udah udah disemprit-semprit di BA jawab terus ya tadi. Ya Pak Gun terakhir habis. Pak Gun ini. Apa? Iya. Ya, sebetulnya apa yang kami harapkan tadi itu sudah disampaikan oleh Pak Anies buat di 5 babak tadi itu cukup lengkap sebetulnya ya. Dan kami sangat berterima kasih, dan mudah-mudahan 5 babak itu bisa di dalam mengembangkan perfilman Indonesia. Yang paling concern kepada saya bahwa adalah kesejahteraan Pak. Saya sangat, karena kami sebetulnya ini banyak yang hadir ini yang umurnya sudah 72 itu ya, di atas itu sangat ya, dan kami sangat mendukung itu. Insya Allah semoga Pak Anies menjadi presiden dan bisa terlaksana, dan ini akan kami sangat merasakan Pak bahwa banyak teman-teman kami yang saat ini tidak bisa lagi bekerja tetapi tidak diperhatikan. Kemarin barusan ada Jos Kamarula, salah seorang DOP kita yang mendapatkan apresiasi penghargaan di dunia internasional, dan sangat menyedihkan kehidupannya sekarang. Ya, itu menurut saya negara harus hadir untuk. Kebetulan saya sebagai ketua umum
KFT ini sangat merasakan itu, bagaimana teman-teman itu tidak terperhatikan setelah dia memberikan banyak hal terhadap bangsa ini, gitu. Dan teman-teman saya pikir ini mendukung 5 babak tadi itu, kami berharap sekali sehingga kesejahteraan kami. Terus ada lagi satu saya mau challenge nih Pak, ini di luar dari semua ini, kami punya gedung perfilman di gedung MT Haryono itu setengahnya dibiayai oleh uang kami, masyarakat film, tetapi sekarang dikelola, diambil oleh negara. Seandainya nanti itu Pak Anies menjadi presiden, semoga itu dikembalikan kepada kami. Itu Pak. Terima kasih banyak. Sampai mikrofon aja jatuh Mas. Saya mau cerita sedikit ini. Saya ini terus terang paling heran dengan statement itu milik negara. Kenapa? Karena ketika aset itu digunakan untuk kepentingan publik, maka pencatatan itu menjadi minor. Karena itu dipakai kecuali aset itu digunakan untuk kegiatan komersial. Tapi kalau aset itu digunakan untuk non komersial, ini saya cerita sedikit Mas, attitude yang kami jaga. Aset kami bila dipakai jadi sekolah, bila dipakai jadi sanggar, maka kami itu bersyukur karena negara dibantu di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, nah yang problem itu pemeriksaan nih. Pemeriksaan selalu bertanya asetnya ketika digunakan oleh pihak ketiga memberikan pendapatan yang setara atau tidak. Itu kira-kira begini, lokasinya di Jalan Gatot Subroto, lalu disandingkan dengan gedung-gedung perusahaan swasta yang memberikan return. Loh, negara itu tidak mencari pendapatan dari transaksi dengan rakyat dalam penggunaan aset. Kita harus melihat aset itu memberikan manfaat apa, bukan memberikan profit apa. Itu beda. Tapi ketika aset itu dipakai untuk profit, maka kita berubah behaviornya. Saya menangani banyak kasus di Jakarta ketika hasil pemeriksaan mengatakan bahwa aset ini tidak memberikan pendapatan yang cukup ketika dipinjamkan ke pihak ketiga, karena dipinjamkan statusnya, dan kemudian diberhentikan, nggak bisa dipakai lagi. Ini yang menurut saya harus dikoreksi, dan koreksinya itu bukan hanya di tingkat eksekutif kementerian, tapi koreksinya juga sampai ke BPK, karena yang membuat perilaku kementerian, Pemda dan lain-lain itu adalah hasil pemeriksaan dari BPK yang menyatakan bahwa aset ini tidak memberikan pendapatan yang setara. Jadi kita harus mengubah cara pandang kita terhadap aset milik negara, bukan memberikan profit tapi memberikan manfaat. Nah, yang bisa memberikan manfaat bisa banyak pihak. Menentang status, kalau menurut saya begini, begitu sampai kepada status, bila kalau tidak salah itu kan dulu mendapatkannya juga dari para sinias ya, sebetulnya ya, uang orang-orang film, dibuatkan kajiannya sehingga menjadi dasar yang legal. Kemudian dari kajian itu pemerintah mengambil keputusan sesuai dengan kajian A, B, C, D, F, G, maka dibuat kebijakan A, B, C, D. Tinggal selesai. Dan begini loh teman-teman, ini kan bukan diserahkan kepada perusahaan Korea, bukan? Ini kan bukan diserahkan pada perusahaan dari Singapura, bukan? Ini kan dikelola oleh orang-orang kita sendiri yang mau memajukan perfilman, bukan? Kenapa kita jadi memandangnya seperti entitas yang kita harus berkontrak? Saya ini merasa jadi negara itu harus rahim, harus rahman. Jangan kita itu rahim dan rahman pada yang besar-besar aja. Yang besar kasih tanah sebesar-besarnya, dapat tanah sebesar-besarnya. Tapi kalau yang kecil, aset negara itu susah sekali.
Tapi yang gede-gede cepat sekali dapat HGU itu. Paling bawah itu susah sekali dapatnya. Jadi saya ingin sampaikan ini bukan kaitan sama debat ya. Ini kaitannya dengan soal. Saya mengatakan itu berkali-kali. Kenapa untuk rakyat kecil kita ini selalu picky, sangat hitung-hitungan. Tapi kalau yang sama yang gede kita nggak hitung-hitungan. Ini menurut saya harus diubah mindset ini. Gitu ya. Terima kasih Pak Anies. Saya tahu pasti dalam Bapak Ibu perlu waktu banyak, tapi sayang Pak Anies juga harus kita menyudahi ini. Terima kasih Pak Anies. Saya tahu pasti teman Bapak Ibu perlu waktu banyak, tapi sayang Pak Anies juga harus kita menyudahi ini. Minta maaf sekali, seharusnya itu tadi kita sudah mulai jam 10, jadi agak geser terlalu jauh. Insya Allah ini bukan perjumpaan terakhir, ya. Jadi karena kalau kita daftar itu isu yang harus kita selesaikan stoknya banyak sekali, Tapi ingat-ingat apa pegangannya, bangun ekosistemnya. Tadi Mas Gun saya belum jawab soal kesejahteraan. Top leadership jangan melakukan micromanagement, don't do it. Karena begitu melakukan micromanagement, rusak tatanan. Dia melakukannya micro question. Bangun ekosistem. Contohnya ya Jakarta aja. Saya tidak pernah mengatakan bahwa supir-supir harus sejahtera, enggak. Bangun ekosistemnya, sekarang semua supir sejahtera. Temuin aja semua supir mikrolet, tanyakan itu. Mereka pasti bilang sekarang sejahtera. Tapi kalau saya terlibat intervensi, supir mikrolet disejahterakan upahnya sekian, oh nggak jalan tuh, malah nggak jalan. Bangun ekosistem, gitu ya. Makasih Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Anies. Aplaus yang meriah buat Pak Anies. Terima kasih Pak Anies, teman-teman, Bapak Ibu. Pak Anies bilang ini bukan pertemuan yang pertama, insya Allah kita akan ketemu lagi. Bukan yang terakhir Pak. Ini bukan pertemuan yang terakhir ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak.